Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Haikal, NIM 43222010059. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tugas besar 2 tentang otonomi daerah. Otonomi daerah yang saya ambil yaitu otonomi daerah di Minangkabau. Lanjut, kita mulai pembahasan ya. Yang pertama, konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan yang ada di Indonesia ini. Karena saya ngambil dari Minangkabau, saya akan membahas otonomi daerah yang ada di Minangkabau ini. Pertama-tama, apa sih otonomi daerah? Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Menurut Prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat, menurut peraturan perundang-undangan, kebijakan otonomi daerah di Indonesia, termasuk di Minangkabau, bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih kepada pemerintahan daerah dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan ekonomi secara lebih efektif dan efisien. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan daerah tersebut. Lanjut, di Minangkabau sendiri, otonomi daerah juga bertujuan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi lokal, melestarikan budaya yang ada di Minangkabau, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah. Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan agar daerah bisa mengatur dan mengelola sumber daya alam serta meningkatkan kualitas hidupnya di masyarakat tersebut. Lanjut, kita ke kedua, masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah Minangkabau ini dan kebijakan apa yang dilakukan dari pemerintahan pusat guna mengatasi masalah tersebut. Jadi meskipun otonomi daerah memberikan banyak keuntungan, beberapa masalah juga muncul seperti ketimpangan pembangunan antar daerah, kurangnya kapasitas sumber daya manusia atau SDM di pemerintah daerah, serta masalah dalam pengelolaan anggaran daerah. Selain itu, terdapat ketidakseimbangan dalam distribusi hasil pembangunan yang memperburuk kesenjangan antar daerah tersebut. Nah, pemerintah pusat melalui kebijakan seperti dana alokasi khusus atau singkatannya DAK dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang berusaha mengatasi masalah ini. Nah, selain itu, pemberian pelatihan dan pendampingan teknis untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah juga menjadi bagian dari solusi masalah tersebut. Jadi lanjut ke kita memberikan penjelasan tentang kebijakan fiskal apa saja yang dilakukan pemerintah guna percepatan pembangunan struktural di Minangkabau tersendiri itu. Lanjut. Jadi pemerintah pusat menerapkan kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendukung pembangunan struktural di daerah melalui alokasi anggaran yang lebih besar kepada daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dari sektor-sektor lainnya. Nah, kebijakan fiskal ini juga mencakup pemberian intensif fiskal bagi daerah yang mampu menarik investasi dan mengembangkan sektor unggulan lain. Sektor unggulan lokal seperti pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. Nah, dana alokasi khusus ini atau DAK dan dana alokasi umum atau DAU adalah dua kebijakan fiskal utama yang digunakan untuk
meningkatkan pembangunan di daerah Minangkabau itu. Lanjut kita kita beralih ke kaitkanlah hubungan kebijakan percepatan pembangunan tersebut bagi peran Indonesia Minangkabau dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Kebijakan percepatan pembangunan ini dapat meningkatkan peran daerah Minangkabau dalam menghadapi globalisasi ekonomi dengan memfokuskan kepada penguatan sektor-sektor yang memiliki daya saing tinggi tingkat internasional. Nah, Minangkabau memiliki potensi yang sangat besar di sektor pariwisata dan produk lokal kerajinan tangan atau kuliner yang semakin mendapat perhatian dalam era globalisasi ini. Nah, infrastruktur yang lebih baik, dukungan terhadap inovasi lokal, serta kemampuan dalam memanfaatkan teknologi menjadi faktor yang sangat penting bagi daerah ini agar bisa bersaing di pasar global. Nah, jadi lanjut ke tantangan utama dan hambatan yang akan datang dan solusi apa dari Anda sebagai SDM yang berada di dalam persaingan global saat ini. Oke. Tantangan utama di masa depan adalah persaingan global yang semakin ketat, perkembangan teknologi yang cepat, serta terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar global. Sebagai SDM, sumber daya manusia, solusi yang bisa dilakukan adalah melalui peningkatan kapasitas diri, melalui pendidikan dan pelatihan, serta mengembangkan keterampilan yang relevan dengan industri masa depan seperti teknologi informasi, kewirausahaan, dan inovasi lainnya. Adaptasi terhadap teknologi dan pengembangan kompetensi di bidang ekonomi digital serta peningkatan kualitas EDM lokal yang menjadi kunci dalam menghadapi tantangan globalisasi. Namun, otonomi daerah Minangkabau ini juga membawa masalah-masalah yang signifikan. Salah satunya masalah utamanya itu ketidakmerataan pembangunan yang ada di Minangkabau tersendiri dan terbatasnya SDM kebutuhan pasar global untuk masalah utamanya. Selanjutnya kita akan melihat kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah untuk percepatan pembangunan struktural yang ada di Indonesia, terutama dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi. Begitu juga di daerah Minangkabau dan upaya untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan yang ada di Minangkabau ini. Jadi menurut saya yang pertama tuh pada fokus pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Nah, di Minangkabau tersendiri perlu adanya fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, infrastruktur pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Nah, yang kedua ada responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, seperti kayak apa sih kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi sebagai kebutuhan itu. Nah, yang ketiga transformasi ekonomi yang inklusif. Nah, lalu yang terakhir ada desentralisasi fiskal. Nah, dan dalam menghadapi persaingan global, Indonesia menghadapi berbagai persaingan global di Indonesia atau di daerah Minangkabau ini menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang mempengaruhi tumbuhan ekonomi dan daya saing. Menurut saya tuh yang pertama tuh ada daya saing produk yang rendah terhadap produk-produk lainnya yang ada di Minangkabau itu sendiri. Kedua, ketergantungan pada SDM yang
terlalu saja untuk mengandalkan SDM yang kurang dalam kedepannya. Lalu yang ketiga ada infrastruktur yang belum memadai. Terus yang keempat, keterbatasan akses terhadap teknologi. Lalu persaingan yang semakin ketat. Dalam menghadapi persaingan global, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan hambatan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daya saing. Berikut adalah tantangan hambatan yang terjadi, ya ini daya saing produk yang rendah, ya yang saya sebutkan tadi ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah solusi atas tantangan dan hambatan yang ada di Minangkabau itu sendiri. Yang pertama itu ketergantungan pada sumber daya alam. Jadi pemerintah harus mendorong pengembangan sektor industri dan jasa serta menciptakan kebijakan yang mendukung investasi di sektor-sektor non-komoditas, mendorong inovasi dalam pengolahan sumber daya alam atau SDM yang juga dapat menambah nilai tambah pada SDM. Nah, jadi yang kedua itu infrastruktur yang belum memadai. Kita harus adanya kerjasama dengan sektor swasta melalui skema public-private partnership atau PPP dapat menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang diperlukan. Nah, untuk dalam persaingan yang semakin ketat, nah di Minangkabau itu sendiri memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan produk lokal, kerajinan tangan, kuliner yang kita tahu tuh di kuliner ada masakan yang rendang. Nah, dengan ini mendapat perhatian dalam era globalisasi. Jadi kita punya persaingan untuk era globalisasi ini di daerah Minangkabau. Nah, untuk yang terakhir, adanya keterbatasan akses terhadap teknologi. Solusinya itu yang bisa dilakukan adalah ya melalui peningkatan kapasitas diri, melalui pendidikan dan pelatihan, serta mengembangkan keterampilan atau skill yang relevan lah, yang bisa dikuasai dan relevan dengan industri masa depan. Kayak seperti itu teknologi informasi, kewirausahaan, dan inovasi-inovasi lainnya. Nah, jadi itu yang saya jelaskan dari otonomi daerah di daerah Minangkabau. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.